Cegat. Telah ditanamkan Trojan ke dalam inti kuantum kapal perang Zepan. Gerakan yang Shin-Shin sangat cepat. Selama setengah tahun perjalanan antar bintang, itu sudah cukup bagi yang Shin-Shin untuk menyusupkan virus ke kapal perang negara Zepan. Ia adalah programmer tingkat tertinggi. Virus yang ia gunakan bukanlah sekadar kode sederhana, melainkan logika dasar yang mampu mengubah keseluruhan struktur dunia. Kapal perang dari 5 ras besar itu, semuanya telah ia tanamkan paku, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Semua ini demi momen ini, untuk menciptakan pukulan yang menghancurkan. Detik berikutnya, di dalam jembatan komando kapal perang Zepan, puluhan layar holografik sekaligus mengalami gangguan. Program lompatan baru saja mulai dijalankan, namun kendali inti utama sudah disusupi. Saluran lompatan yang seharusnya terbuka tidak terbentuk, justru terlipat ke dalam bagian dalam kapal. Akibatnya, ruang di dalam kapal itu tiba-tiba terkompresi lalu meregang. Satu dek menabrak dek di bawahnya, dan jarak antar koridor dipaksa menjadi 0. Para prajurit di sepanjang satu jalur bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi sebelum mereka tergilas dalam pergeseran ruang menjadi kabut darah yang sangat halus. Mereka bahkan tidak sempat menyebar, langsung tersedot balik ke dalam celah dan menghilang sepenuhnya. Dari luar, yang terlihat hanya beberapa tonjolan dan cekungan aneh muncul di permukaan kapal perang Zepan. Semua informasi yang mereka coba kirim ke bumi sudah aku cegat. Aku jamin, semua yang terjadi di sini tidak akan diketahui oleh orang-orang di bumi. Kata yang Shin-Shin dengan tenang, untuk memastikan segalanya tanpa celah, tentu harus dilakukan pemblokiran informasi. Tentu saja, informasi dari sini untuk sampai ke bumi pun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun Zhang Yi tidak ingin meninggalkan potensi bahaya seperti itu. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa dialah yang secara aktif merobek perjanjian dan membuka tembakan terhadap 5 ras besar. Segera setelah itu, tembakan keempat cahaya hitam datang tanpa suara. Dalam beberapa menit berikutnya, langit berbintang berubah menjadi panggung yang kejam. 5 kapal perang peradaban kuno yang pernah berdiri di puncak dunia bawah tanah bumi, di hadapan meriam, pemusnah bintang antimateri milik kapal impian, beserta sistem persenjataannya, tampak seperti tank tua yang dihancurkan sedikit demi sedikit oleh artileri berat modern. Wah, tidak ada kemenangan instan dalam satu tembakan. Yang ada hanyalah pembantaian yang sabar. Bagaimanapun, ini adalah penggunaan tempur pertama dari meriam pemusnah bintang antimateri, sehingga belum bisa mencapai efisiensi penghancuran yang sempurna. Namun Zhang Yi memiliki kesabaran yang berlimpah. Ia duduk di kursi di depan jendela ruang angkasa, sambil minum kopi, dan dengan sabar menikmati pertunjukan kembang api. Kapal impian tidak terburu-buru menghancurkan semua target, melainkan dengan sabar menguji kemampuan meriam pemusnah bintang. Terkadang, meriam utama hanya memutus medan dorong lawan, membiarkan mereka semakin tertarik mendekat oleh gravitasi koridor bintang. Terkadang, daya meriam diturunkan, hanya memotong setengah badan kapal, membiarkan setengah sisanya perlahan terkoyak dalam kondisi tanpa gravitasi. Area yang tersapu meriam pemusnah bintang itu begitu sunyi hingga menakutkan. Tidak ada api, tidak ada puing yang melayang. Hanya lubang-lubang aneh, seolah-olah bagian-bagian kapal itu dicabut seperti potongan puzzle yang utuh. Tapi lubang itu sangat halus, tanpa bekas logam meleleh sedikit pun. Di dalam lubang itu, hanya ada kegelapan mutlak. Di dalam kegelapan itu, dahulu ada prajurit, komandan, gudang senjata, ruang energi, serta tak terhitung kehidupan dan akumulasi peradaban selama bertahun-tahun. Sekarang, tidak ada apapun. Cacian dari 5 ras besar berubah dari histeria di awal, menjadi raungan serak, hingga akhirnya hanya tersisa napas berat. Mereka berusaha mati-matian melakukan serangan balasan. Semua meriam utama yang masih bisa berfungsi diarahkan ke kapal impian. Seolah-olah kapal perang perak itu adalah satu-satunya sasaran untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sinar energi terus membelah langit berbintang, memercikan riak-riak pada perisai kapal impian. Namun perisai itu tetap utuh tanpa kerusakan. Sisa amunisi mereka kira-kira hanya cukup untuk bertahan selama 7 menit.
Nada suara Lukeran tetap tenang. Dalam 7 menit lagi, mereka bahkan tidak punya tenaga untuk berdebat. "Jangan buang terlalu banyak waktu," kata Zhang Yi dengan datar. "Lanjutkan pengaktifan meriam pemusnah bintang. Hancurkan satu persatu." Kapal impian tampak seperti dewa kematian yang perlahan mengapung di langit berbintang. Ia tidak terburu-buru, tidak mengejar, hanya menunggu sudut dan waktu yang tepat untuk menembakkan satu tembakan. Setiap tembakan merenggut sebagian badan kapal, sebagian personel, dan sebagian harapan. Suara dewa tertinggi Tianzi Yuzhong akhirnya terdengar lelah dan berat. Kekacauan. "Apakah kau benar-benar ingin menutup semua jalan?" Suaranya serak. "Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Hampir semua pimpinan dari 5 peradaban kuno ada di sini. Jika kau membunuh kami, apakah peradaban kuno di wilayah lain akan membiarkanmu begitu saja?" "Kau pikir aku belum memperhitungkan semua itu?" Zhang Yi memotongnya dengan sedikit ketidaksabaran dalam nada suaranya. "Tenang saja. Setelah kalian mati, tidak akan ada yang tahu ini perbuatanku. Bahkan jika mereka bisa menebak, mereka tidak punya bukti apapun." Bai Longzi sudah menjelaskan dengan sangat jelas, yang dibutuhkan hanyalah satu kata: alasan. Meski seluruh dunia tahu bahwa Zhang Yi yang memusnahkan kekuatan inti 5 kapal perang ras asing, tanpa bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun peradaban kuno lainnya, ia memandang kapal-kapal yang sedang dihancurkan sedikit demi sedikit itu, lalu berkata pelan, "Aku juga tidak berniat membuat mereka hidup nyaman." Satu lagi cahaya hitam melintas. Kapal perang klan baja, yang berbentuk seperti peti mati itu, akhirnya terbelah sepenuhnya. Pelat logam berat itu seperti dipatahkan oleh tangan raksasa dari tengah. Modul pertahanan berbentuk kubus hitam di dalamnya ikut tercabik keluar, lalu di tepi medan pemusnahan menghilang tanpa suara. Gusian dari klan baja pada saat terakhir membuka komunikasi segala arah. Wajahnya muncul di layar kapal impian. Helm tebalnya sudah hancur, memperlihatkan wajah tua yang dipenuhi pola logam. Kekacauan. Ia menatap Zhang Yi dengan mata merah menyala, penuh dengan niat membunuh yang telanjang. "Kau akan menyesal." "Aku menyesali banyak hal." Zhang Yi tersenyum sambil mengangkat cangkirnya. "Tapi yang ini, jelas tidak termasuk." Komunikasi terputus. Kapal perang baja itu sepenuhnya jatuh dalam keheningan mati. Hanya beberapa pelat baja yang pecah mengapung perlahan dalam gelombang gravitasi, lalu ditelan oleh koridor bintang. Tak lama kemudian, di medan pertempuran hanya tersisa kapal perang Zepan yang sudah rusak parah, masih bertahan dengan keras. Salah satu sisi kapal itu telah sepenuhnya robek, seperti wajah yang kehilangan separuhnya. Ruang dalamnya terbuka ke ruang hampa. Medan gaya lokal yang tersisa dengan susah payah membungkus para personel yang masih hidup. Dewa tertinggi Tianzi Yuzhong berdiri di jembatan komando yang tersisa. Di belakangnya kilatan listrik yang berkedip-kedip dan lampu yang menyala mati. Ia menatap mati-matian ke arah kapal impian di kejauhan. Kebencian di matanya bergolak hingga puncak, namun tertahan oleh ketakutan yang mendalam. Kekacauan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mati-matian mempertahankan sedikit martabat. Masih belum terlambat untuk berhenti. Kita bisa bernegosiasi kembali. Klan Zepan kami bersedia menyerahkan seluruh catatan tali Jomon, bersedia memberikan koordinat ras bintang, bahkan bersedia tunduk pada negara Huaxu. Mendengar permohonan ampun dari Tianzi Yuzhong Jushen, Zhang Yi mencibir. "Omong kosong. Membunuh kalian berarti semua yang kalian miliki juga menjadi milikku. Dan jika kalian tetap hidup, itu hanya akan menambah variabel." Wajah Tianzi Yuzhong Jushen seketika pucat pasi. Kenapa? Saat ia mengucapkan 2 kata itu, suaranya sudah bukan lagi suara dewa utama yang tinggi di atas, melainkan suara seorang pecundang yang diinjak-injak oleh takdir. "Kami sudah menunjukkan niat baik selama 2 tahun. Kami menandatangani perjanjian, membuka perdagangan, membatasi konflik perbatasan antar ras. Kami sudah melakukan begitu banyak, dan kau tetap ingin membunuh kami. Kalian menunjukkan niat baik hanya untuk menipuku datang ke sini." Zhang Yi berkata dengan tenang. "Aku berpura-pura lemah juga, hanya untuk memancing kalian keluar bersama-sama."
Sejak hari kalian menginvasi negara Huaxu, hubungan kita sudah menjadi pertarungan hidup dan mati tanpa akhir. Aku tidak percaya anjing bisa berhenti makan kotoran. Jembatan komando kapal Zepan menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, Tianzi Yuzhong Jushen akhirnya menyadari bahwa kelompok elit peradaban kuno yang menganggap diri mereka licik dan penuh perhitungan itu sejak awal sudah berdiri di sisi yang salah. Mereka mengira sedang memancing seorang pemuda kuat yang serakah namun berhati-hati. Namun, yang sebenarnya dijadikan umpan adalah mereka sendiri. Kau benar-benar tidak takut akan pembalasan? Suara terakhir Tianzi Yuzhong Jushen mengandung sedikit histeria. Sang pencipta akan menyaksikan semua ini terjadi. Kau membantai benih dari 5 peradaban kuno di sini suatu hari nanti. Bumtuat Meriam, pemusnah bintang antimateri menembak untuk terakhir kalinya. Memotong perkataannya. Cahaya hitam itu, seperti pengumuman akhir, dengan ringan menembus sisa perisai kapal perang Zepan dan langsung menembus jembatan komando. Tianzi Yuzhong Jushen bahkan tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, suaranya terhenti mendadak di saluran komunikasi. Kapal perang kuno yang mengusung panji budaya Jomon itu akhirnya kehilangan cahayanya. Dalam cahaya gravitasi biru gelap dari koridor bintang, puing-puing kapal induk dari 5 peradaban kuno, seperti sekumpulan mayat raksasa yang lehernya dipatahkan, perlahan terseret menuju luka kosmik berwarna biru pekat itu. Di tubuh mereka, terdapat lubang-lubang besar, bekas luka mengerikan akibat ditembus meriam antimateri pemusnah bintang. Semua yang terjadi secara wajar ini sengaja diisolasi oleh Dreamer dari komunikasi eksternal, sehingga tidak ada satupun sinyal yang dikirim kembali ke bumi. Setelah kembali nanti, Zhang Yi sepenuhnya bisa mengatakan bahwa 5 ras tersebut gugur dalam pertempuran di koridor bintang, dan hanya mereka yang berhasil melarikan diri. Bagaimanapun juga, seperti apa kebenarannya? Bukankah dia yang akan menentukannya? Target kapal perang seluruhnya telah dibersihkan. Lukeran memberikan kesimpulan taktis terakhir. Gangguan komunikasi di sekitar 0. 5 peradaban tidak dapat mengirimkan informasi substansial apapun kembali ke bumi. Bagus. Zhang Yi menggerakkan bahunya, seolah baru saja selesai dari latihan yang tidak terlalu melelahkan. Ia menyipitkan matanya, niat membunuh memancar keluar. Selanjutnya, yang harus diselesaikan adalah manusianya. Armada 5 ras telah dihancurkan, bukan berarti para ahli mereka telah musnah sepenuhnya. Di sekitar bangkai kapal yang runtuh, di ruang angkasa muncul banyak titik cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah perisai energi darurat dari pakaian tempur individu. Para ahli bersenjata tempur itu berjuang di ruang hampa, menyesuaikan posisi mereka, mengandalkan pendorong dan sistem propulsi dari armor mereka untuk menstabilkan tubuh. Mereka masih hidup. Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi peradaban kosmik yang sangat kuat, memiliki armor yang memungkinkan mereka bertahan di luar angkasa. Hanya saja sekarang, selain koridor bintang yang berjarak puluhan juta kilometer, tidak ada lagi benda langit untuk dijadikan tempat berlindung. Mereka hanya punya 2 pilihan, masuk ke koridor bintang dan mati, atau satu-satunya pilihan lain, merebut Dreamer. Saat ini, kebencian mereka meluap ke langit. Itu adalah amarah karena rencana mereka terbongkar, dan karena diperlakukan seperti anjing oleh Zhang Yi. Serang bersamaku. Selama kita mendekati kapal perang, senjata mereka tidak akan berguna. Rebut kapal mereka dan bunuh semua orang di dalamnya. Tianzi Yuzhong Jushen meraung, berubah menjadi meteor dan melesat lebih dulu menuju Dreamer. Meriam antimateri pemusnah bintang memang kuat, tetapi membutuhkan waktu pengisian dan hanya cocok untuk target besar. Untuk membidik makhluk berbentuk manusia di ruang angkasa dengan presisi tinggi sangatlah sulit, apalagi targetnya adalah individu tingkat kesatria yang tidak akan diam saja menjadi sasaran. Bisa dikatakan, keputusan para ahli dari berbagai ras saat ini adalah pilihan paling tepat. Ratusan sosok melesat seperti kawanan lebah menuju Dreamer. Mereka datang. Yang Xin mengangkat pandangannya, menatap titik-titik cahaya yang dengan cepat berkumpul di layar taktis. Ratusan kekuatan tempur tingkat tinggi. Ling menambahkan, kekuatan setingkat uskup ke atas tidak kurang dari 15 orang
dan ada 5 individu tingkat ksatria. Seperti sekumpulan tawon yang sarangnya dihancurkan, mereka akan bertarung mati-matian. Zhang Yi menatap gambar di depannya, melihat para nekat itu, lalu perlahan mengangkat lengannya dan meregangkan tubuh. Sudah waktunya, aku turun tangan. Sebagian lapisan luar Dreamer perlahan terbuka, memperlihatkan dek luar yang dipenuhi pengunci energi. Itu adalah platform pertempuran yang dibangun di ruang angkasa. Dalam lingkungan tanpa gravitasi, tepi dek menyala dengan lingkaran cahaya biru samar, menandai batas antara bagian dalam dan luar. Di luar lingkaran itu adalah kehampaan mutlak dan lautan bintang tanpa akhir. Zhang Yi berdiri. Struktur nano dari pakaian tempur Kaisar Putih menyebar cepat dari belakang lehernya. Lapisan demi lapisan, seperti aliran air menutupi seluruh tubuhnya. Kilauannya tidak mencolok, bahkan tampak tertahan. Satu-satunya yang mencolok adalah lambang di dadanya yang berwarna emas pucat karena dipenuhi kekuatan iman. Saat pakaian tempur itu menutup sempurna, aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Itu adalah ketajaman ekstrim dari 58.000 poin, indeks kekuatan yang disusun ulang di bawah peningkatan armor. Di wilayah negara Huaxu, ia bahkan bisa bertarung langsung melawan entitas tingkat ratu yang baru memasuki level tersebut. Saat ini, meskipun jauh dari tanah Huaxu dan penguatan kekuatan iman melemah, efek perlindungan dan amplifikasi dari armor itu masih tetap ada. Pedang abadi penghakiman muncul di tangannya. Bilahnya lurus, ujungnya tenang. Tidak ada api berlebihan, tidak ada efek mencolok, hanya ketajaman sederhana hingga ke titik ekstrim. Ketajaman yang membuat siapapun merasakan dingin hingga ke dasar hati hanya dengan sekali pandang. Zhang Yi, perlu kami ikut? Suara Paman Yu terdengar dari belakang. Zhang Yi bahkan tidak menoleh, hanya mengangkat tangannya sedikit. Kalian jaga kapal saja. Para anjing kehilangan rumah ini, biar aku yang mengurusnya. Terlalu banyak orang justru akan mengganggu fokusnya. Zhang Yi hanya membawa Yang Xinxin dan Zhou Ke'er dengan bayangannya. Ia melangkah keluar dari jembatan komando, ruang beriak, wilayah tanpa bentuk diaktifkan, dan seketika ia tiba di tepi dek luar. Medan gaya transparan berkedip ringan, membuka jalan untuknya. Detik berikutnya, ia melangkah ke dalam kehampaan kosmos. Di bawah kakinya adalah Dreamer yang dingin dan sunyi. Di depannya, para ahli dari 5 ras melesat ke arahnya seperti kawanan belalang. Armor mereka bersinar dengan cahaya dari berbagai peradaban, emas, perak, biru, hitam, masing-masing bagaikan benteng perang kecil. Sisa lebih dari 100 orang dari 5 ras peradaban kuno besar itu mengenakan baju tempur luar angkasa, menyerbu dengan gila-gilaan menuju kapal Dreamer. Mereka tidak selemah kapal perang tadi. Inilah kartu truf sejati dari 5 peradaban kuno. Kekuatan tempur tingkat tinggi yang dibangun dari seluruh sumber daya ras mereka. Hun. Dun. Gushan meraung marah menyebut nama Zhang Yi. Suaranya bergema penuh amarah di saluran komunikasi. Aku pasti akan membunuhmu. Zhang Yi sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tatapannya menyapu lebih dari 100 kekuatan tempur puncak dari peradaban kuno di hadapannya. Lalu perlahan mengucapkan satu kalimat. Dari awal sampai akhir, kalian merasa telah menilai dengan sangat serius kekuatanku dan seluruh kota Tianhai. Tapi maaf, kalian sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku dan timku. Zhang Yi perlahan mengangkat pedang di tangannya. Pedang penghakiman keabadian menggoreskan jejak yang sangat tipis di langit berbintang, seolah tak terhitung titik cahaya perak kecil, berkumpul di sekitar ujung pedangnya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Selanjutnya, rasakan keputusasaan." Tidak ada ejekan, tidak ada teriakan marah, hanya satu kalimat yang setenang air. Namun pada saat itu, di antara ratusan orang kuat yang menyerbu, seseorang tiba-tiba merasa jantungnya berdetak satu kali terlewat tanpa alasan. Para ahli teratas dari 5 ras memimpin lebih dari 100 petarung tingkat uskup ke atas, menyerbu kapal Dreamer dari segala arah. Mereka melesat di antara puing-puing kapal perang yang hancur, menjadikannya pijakan untuk meluncur dengan kecepatan tinggi menuju kapal Dreamer yang berjarak ratusan kilometer. Di belakang mereka, api ledakan yang belum sepenuhnya padam dan logam yang terdistorsi masih bergejolak.
Di depan mereka, kapal raksasa itu melayang diam di langit berbintang, seperti bilah penghakiman yang melintang di alam semesta. Setiap orang mengoperasikan baju tempur mereka pada daya maksimum. Sayap cahaya Rastian terbuka. Taring energi ras. Serigala gigi memancarkan kilau dingin, baju zirah berat ras baja seperti benteng bergerak. Tubuh Rastitan dililit aliran rune kuno, sementara baju tempur ras Zepan tampak tidak berat, namun pola seperti tali di dada mereka berputar, seolah siap membuka suatu gerbang terlarang kapan saja. Serbu masuk, kuasai kapal itu! Seseorang menggertakkan giginya dan meraung. Itu sudah menjadi satu-satunya jalan hidup mereka sekarang. Jika tidak, mereka akan tersesat di alam semesta yang tandus ini dan pasti mati. Suara itu meledak melalui saluran komunikasi, menekan suara peringatan baju tempur dan ledakan puing. Target mereka sangat jelas. Mereka telah menyaksikan kekuatan meriam pemusnah bintang antimateri. Selama kapal Dreamer masih berada di tangan Zhang Yi, 5 ras tidak memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Namun, pengisian meriam antimateri tidaklah cepat. Untuk menyerang kapal mungkin efektif, tetapi untuk mengunci satu individu sangatlah sulit. Hanya dengan merebut kapal ini, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka memiliki lebih dari 100 kekuatan tempur puncak. Kemungkinan berhasil tidaklah rendah, seperti bajak laut yang hanya dengan beberapa perahu kecil bisa membajak kapal kargo puluhan ribu ton. Zhang Yi berdiri sendirian di atas kapal Dreamer. Dek hitam tebal membentang di bawah kakinya. Medan gravitasi telah disesuaikan ke tingkat yang sangat rendah, membuat tempat ini lebih mendekati kondisi vakum kosmik. Kini Zhang Yi telah sepenuhnya menguasai kemampuan ruang, sehingga bahkan di alam semesta ia bisa bergerak dengan bebas. Bagaimanapun, ia tidak lagi perlu berjalan, berlari, atau terbang untuk berpindah. Selama hatinya mengarah dengan memanfaatkan domain tanpa wujud untuk memampatkan dan memperluas ruang dalam radius 5 km, ia bisa melakukan teleportasi. Baju tempur Kaisar Putih menyelimuti tubuhnya. Pola kepercayaan di permukaan baju itu seolah dipicu oleh cahaya bintang jauh. Garis-garis samar mengalir perlahan di celah-celah zirah. Satu tangannya memegang pedang, sementara tangan lainnya menggantung di sisi tubuh. Jari-jarinya bergerak ringan, seperti sedang memainkan piano. Anggun namun menyimpan niat membunuh yang kuat. Bilah pedang penghakiman keabadian ramping, dengan ujung yang sangat sempit. Di tepi koridor langit berbintang biru ini, ia justru tampak sangat sederhana, bahkan sedikit polos. Lebih dari 100 bayangan cahaya mendekat dari segala arah. Dari jendela kapal, pemandangan itu seperti badai yang terbentuk dari para predator puncak. Lebih dari 100 petarung tingkat uskup dan 5 petarung tingkat ksatria. Peradaban tingkat planet manapun yang melihat pemandangan ini mungkin akan langsung memilih menyerah. Zhang Yi hanya menatap dingin. Medan pertahanan kapal Dreamer membentang di belakangnya, membentuk tirai cahaya melengkung. Lapisan cahaya itu meluas, membungkus seluruh kapal perang, seperti sebuah planet baja yang dilindungi cangkang energi. Untuk menyerangnya, mereka harus terlebih dahulu menembus medan pertahanan kapal Dreamer. Para petarung tingkat uskup dari 5 ras semakin cepat. Kini mereka telah mencapai batas kritis medan pertahanan. Keluarkan semua kekuatan. Kong dari Rastian memberi perintah dengan suara berat. Robek dulu celah pada medan pertahanan. Seketika, berbagai serangan mekar di langit berbintang. Tombak cahaya Rastian jatuh seperti hujan meteor. Gelombang energi ras serigala gigi berubah menjadi gelombang kejut berbentuk taring. Meriam berat ras baja melesat di ruang hampa, meninggalkan jejak cahaya panjang. Ras Titan dan ras Zepan menggunakan struktur energi yang lebih kompleks, merobek medan pertahanan dari berbagai dimensi. Serangan gabungan lebih dari 100 petarung tingkat uskup. Bahkan di kuil pusat masing-masing dari 5 peradaban, formasi seperti ini jarang terlihat. Di kegelapan alam semesta, mereka membentuk jaring energi raksasa yang luas, lalu menghantam keras ke arah kapal Dreamer. Medan pertahanan kapal Dreamer sedikit melengkung akibat serangan itu. Gelombang riak terlihat jelas pada lapisan cahaya tersebut. Nilai energi melonjak liar dalam waktu singkat,
namun tetap stabil dan segera pulih. Pemandangan ini membuat para ahli dari berbagai ras tercengang. Ini, pertahanan macam apa ini? Bagaimana mungkin? Perlu diketahui, serangan gabungan kekuatan puncak ini jauh melampaui daya serang kapal perang yang mereka kendalikan. Kapal perang mereka hancur, dan yang lebih membuat mereka marah adalah hilangnya sumber daya untuk bertahan hidup serta kesulitan kembali ke bumi. Namun serangan ini bahkan tidak mampu membuat sedikit pun kerusakan pada pertahanan kapal Dreamer, membuat banyak orang mulai goyah secara mental. Ini, teknologi apa sebenarnya? Tingkat teknologi generasi ke-6 seharusnya tidak setinggi ini. Bahkan, kami pun tidak memiliki teknologi seperti ini. Seseorang berkata dengan terkejut. Mereka mengira telah cukup menghargai Zhang Yi dan kapal Dreamer. Namun manusia tidak bisa membayangkan sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Mereka menilai tingkat peradaban kota Tianhai berdasarkan tingkat peradaban mereka sendiri. Sebelumnya mereka berpikir bahwa teknologi yang dibawa Zhang Yi dari luar angkasa dalam waktu lebih dari 2 tahun, paling jauh hanya berkembang sedikit lebih kuat dari mereka. Namun mereka belum pernah melihat istana langit ras Yihen maupun menara Tiantong dari peradaban penjara pasir, dan tidak mampu membayangkan bahwa Zhang Yi telah mengembangkan tingkat peradaban kota Tianhai ke tingkat yang begitu mengerikan. Itu adalah tingkat yang jauh melampaui mereka. Aku tidak percaya tidak bisa menembus pertahanannya. Serang lagi. Seseorang meraung sambil kembali mengumpulkan kekuatan. Mereka tahu selama berhasil merobek pertahanan ini dan masuk ke dalam kapal untuk pertarungan jarak dekat, mereka masih punya kesempatan untuk menekan Zhang Yi sampai mati. Zhang Yi melirik lebih dari 100 orang ahli puncak itu. Saat ia merasakan serangan gabungan mereka menghantam medan pertahanan dan hanya menimbulkan riak tipis, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Terkejut, ya? Tapi kalian justru membuatku kecewa. Karena khawatir akan terjadi sesuatu. Sumber daya yang kutanamkan pada kapal pemimpi ini cukup untuk menahan serangan gabungan lebih dari 20 orang berkekuatan setingkat kesatria putih. Dan hasilnya, kalian benar-benar hanya datang dengan jumlah sekecil ini? Sungguh tidak cukup menyenangkan bagiku. Pada saat itu, Zhang Yi mengangkat pedang di tangannya. Ia mengangkatnya dengan ringan. Gerakannya tidak cepat, bahkan bisa dibilang agak malas. Namun di langit berbintang, pada saat cahaya pedang itu menyala, jantung semua orang seakan mengejang keras. Ujung pedang terangkat tegak. Dalam penglihatannya, lintasan lebih dari 100 ahli tingkat uskup disederhanakan menjadi garis-garis. Kecepatan, posisi, fluktuasi energi, dan jalur serangan mereka, semuanya berubah menjadi rangkaian senar yang saling bersilangan rapat, membentuk sebuah partitur, 3 dimensi yang begitu rumit hingga nyaris gila. Pemecahan senar dimensi. Ia mengucapkan 4 kata itu dengan suara rendah, ujung pedang bergerak ringan. Dalam sekejap itu, alam semesta seolah ditekan tombol bisu. Semua sinar serangan dari para uskup kehilangan suara pada saat yang sama. Hanya cahaya yang masih berlanjut, tetapi bahkan cahaya pun terasa melambat satu ketukan. Dari luar kapal pemimpi, sebuah cincin tak kasat mata menyebar keluar. Itu adalah bidang dimensi dengan Zhang Yi sebagai pusatnya. Dimanapun ia menyapu, seluruh dimensi diratakan sementara menjadi satu senar paling sederhana. Dan pada detik berikutnya, semua senar itu putus secara bersamaan. Lebih dari 100 ahli tingkat uskup seketika membeku. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika mereka merasakan baju tempur, medan pertahanan, tulang, dan daging mereka dipaksa memanjang menjadi satu garis tipis. Dalam pandangan mereka, dunia tiba-tiba terbelah menjadi 2. Mereka melihat tubuh mereka teriris dengan ringan, tanpa ledakan energi yang mengerikan, tanpa jeritan. Hanya ada perasaan terputus yang tak terlukiskan. Lalu, suara kembali ke alam semesta. Lebih dari 100 sosok hancur pada saat yang bersamaan. Seperti mainan presisi yang dibongkar, mereka terurai menjadi bagian-bagian kecil dan potongan daging. Fragmen-fragmen itu berputar dan berkilauan dalam kehampaan. Perisai energi yang tersisa pada tubuh mereka sempat berfungsi sejenak, lalu padam. Mereka meledak menjadi kembang api yang indah namun sunyi.
Para ahli tingkat uskup bahkan tidak sempat melarikan diri, sudah terhapus oleh gelombang sisa pemecahan senar dimensi. Ini adalah tepi koridor langit berbintang, di mana dimensi memang tidak stabil. Di tempat seperti ini, mereka yang terhapus sulit meninggalkan jejak utuh. 5 ahli kuat di kejauhan menyaksikan dengan kelopak mata berkedut. Mereka sudah terbiasa melihat kematian, terbiasa dengan darah dan badai di medan perang. Namun pemandangan seperti ini, lebih dari 100 ahli selevel mereka dibunuh seketika oleh satu serangan dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Adalah pertama kalinya mereka lihat. Tidak. Jeritan memilukan keluar dari mulut 5 orang itu. Lebih dari 100 ahli tingkat uskup ini adalah elit penting dalam ras mereka. Untuk memastikan Zhang Yi bisa dibunuh di langit berbintang, mereka mengerahkan setengah dari kekuatan elit ras mereka. Lebih dari 100 ahli tingkat uskup, itu bukan jumlah kecil. Mereka bukan kubis yang bisa ditemukan di mana-mana. Dalam ras peradaban kuno, mereka adalah kekuatan inti. Bahkan beberapa di antaranya adalah jenius dengan masa depan tak terbatas yang suatu hari pasti akan mencapai tingkat ksatria. Namun, semua orang ini, lebih dari 100 kekuatan tempur, dibunuh oleh Zhang Yi dalam satu serangan. Semuanya terbunuh, mereka hampir menjadi gila. Jeritan mereka tidak bisa didengar Zhang Yi, tetapi dari wajah yang terdistorsi di balik helm, ia bisa menebak apa yang mereka katakan. Kekuatan pemecahan senar dimensi bekerja pada ruang 3 dimensi, menyebabkan runtuhnya dimensi, dan sekaligus memotong segala sesuatu yang berada di atasnya. Karena itu, membunuh satu orang atau miliaran orang tidak ada bedanya. Serangan ini mengandalkan kejutan. Terhadap lawan setingkat, daya bunuhnya terbatas, tetapi untuk membantai yang lebih lemah, sangat efektif. Kau pantas mati, benar-benar pantas mati. Membunuh. Aku pasti akan membunuhmu. Keluoba berhenti di udara, taring putihnya terkatup erat, tampak seperti orang gila. Cahaya ganas yang sebelumnya bercampur ejekan di matanya, sebagian besar telah hilang, digantikan oleh dingin, amarah tanpa batas, dan niat membunuh. Zhang Yi mengayunkan pedangnya dengan ringan. Tidak ada setetes darah pun terlihat di ujungnya. Seolah tebasan tadi hanya menyapu udara. Ia berbalik dan melirik medan pertahanan di belakangnya. Tingkatkan medan pertahanan ke daya maksimum. Ucapnya dengan tenang. Kunci kapal perang, larang siapapun mendekat. Kapal pemimpi segera merespons. Medan pertahanan langsung menebal 2 kali lipat. Lapisan permukaannya berkilat dengan pola gelap, menutup seluruh kapal dengan rapat. Namun Zhang Yi berada di luar medan pertahanan. Ia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk bertarung melawan 5 orang itu. Ia bisa merasakan bahwa setelah 5 tahun tidak bertarung, kekuatan mereka juga menjadi jauh lebih kuat. 1 lawan 5 bukanlah hal mudah, dan Zhang Yi tidak akan meremehkan lawan. Terlebih lagi, 5 lawan yang dipenuhi amarah, dan telah menaikkan niat tempur mereka ke batas maksimal. Kapal pemimpi sulit memberikan serangan efektif kepada lawan. Ia harus turun tangan sendiri. Ketika peradaban berkembang hingga tahap akhir, entitas tertinggi pasti adalah individu dengan kekuatan super itu sendiri. Dan itulah kunci penentu kemenangan perang. Lukeran memegang tuas kendali, sedikit mengernyit. Ia tahu apa arti semua ini. Ia melihat data, lalu mengangkat kepala menatap sosok di dek. Kakak Zhang Yi, apakah kau berencana? Ia bergumam pelan. Xu Pangzi menempel di jendela kapal dengan wajah terkejut. Bos, tidak perlu begitu. Kita tinggal berbalik dan kabur saja. Bukankah mereka pasti mati? Untuk apa melakukan ini? Paman Yu menggelengkan kepala. Chunlei, apa kau masih belum memahami Zhang Yi? Apa kau pikir dia rela menyia-nyiakan sumber kekuatan 5 ahli tingkat ksatria itu? Xu Pangzi berkedip, lalu menepuk dahinya keras. Bos memang seperti biasa. Tidak menyia-nyiakan sebutir pun makanan. Zhang Yi tidak menoleh. Ia melangkah maju, langsung keluar dari perlindungan medan pertahanan, sepenuhnya memasuki kedalaman alam semesta. Pada saat itu, jubah Taishu perlahan terbentang di tubuhnya. Di luar baju tempur kaisar putih, seolah terselimuti lapisan tipis berwarna ungu gelap. Di tepi lapisan itu, muncul pola dunia bawah.
seperti simbol-simbol kecil yang mengapung di dalam jurang. Karena kalian menginginkan nyawaku. Ia berdiri di luar medan pertahanan, menghadap 5 ahli kuat dengan nada tenang. Kalau begitu, ku berikan kesempatan itu. Ayo, bertarunglah dengan sungguh-sungguh dan lihat apakah kalian punya kemampuan itu. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, domain tanpa wujud langsung diaktifkan, menarik sumber kekuatan lebih dari 100 ahli tingkat uskup ke sisinya, lalu dengan tenang memasukkannya ke dalam ruang lain. Melihat adegan itu, mata 5 ahli kuat hampir mengeluarkan darah. Kenapa terburu-buru? Setelah membunuhmu, semua itu tetap akan menjadi milik kami.